Halo sahabat, apa kabar? Kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Selasa 10 Agustus 2021 bersama saya Ilham Dianta. Baik, seperti biasanya Jatim News Today untuk kali ini masih disiarkan secara serentak di beberapa jaringan LPPL Radio Jawa Timur, seperti Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, dan Malawati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik sahabat, untuk Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Selasa 10 Agustus 2021. Kita awali dari Sidoarjo. Ada Panji Harto dari Sora Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan beasiswa untuk anak yatim terdampak COVID-19. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Waalaikumsalam. Sahabat, dalam upaya mengurangi dampak sosial dan ekonomi terkait pandemi COVID-19 dan diterapkannya PPKM level 4, pemerintah Kabupaten Pemkab Sidoarjo bersama instansi terkait memberikan bantuan sosial bansos berupa paket sembako. Bupati Sidoarjo ditemani Kadinsos Sidoarjo dan Forkopimka Buduran serahkan secara langsung bansos pada warga desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran. Ahmad Mulyanto, Kepala Desa Pagerwojo bilang, warga yang mendapatkan bansos ini sebelumnya didata terlebih dahulu oleh tim Satgas COVID-19 Desa Pagerwojo. Sementara itu, saat memberikan bansos secara langsung, Bupati Sidoarjo juga menemui warga setempat yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia, satu diantaranya karena COVID-19. Bupati menyampaikan Pemkab Sidoarjo akan berikan beasiswa bagi anak yatim karena COVID-19. Ada salah satu program yang tercantum di RPJMD kami yang kemudian dieksekusi pada 17 program yang pernah kita janjikan di masa pemilu kemarin. Kemungkinan besar akan mulai kita cicilkan dan dieksekusi di tahun 2022. Dinsos kami arahkan untuk mendata setiap yatim atau yatim piatu korban dari COVID agar tidak lepas atau minimal mendapatkan beasiswa itu. Jadi kita dulukan sesuai dengan prioritasnya. Ada 3 jalur. Yang pertama, jalur prestasi nanti akan diemban, kornya ada di Disporapar. Yang kedua, jalur dari ketidakmampuan, tingkat kemiskinan dan sebagainya. Nanti kornya ada di Dinsos. Dan yang ketiga, jalur prestasi keagamaan, misalkan hafid, baca kitab dan sebagainya, nanti lewat jalur Kesra. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan sosial dan juga memberikan beasiswa untuk anak yatim terdampak COVID-19. Baik sahabat, dari Sidoarjo kita beralih ke Gresik. Ada Kevin Chandra dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar, Wakil Bupati Gresik memberikan bantuan kepada anak korban COVID-19. Selengkapnya Kevin Chandra, silakan. Wakil Bupati Gresik Amelia Habibah membagikan bantuan kepada 25 anak dan keluarga korban COVID-19 di Gresik. Para anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 ini juga menerima sejumlah bantuan dari berbagai pihak. Sejumlah dana dan bahan logistik diberikan oleh UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bersama Wings Peduli di ruang Mandala Bakti Praja. Lembaga ini juga memberikan bantuan layanan dukungan secara psikologi kepada para anak yang sudah yatim piatu. Dalam sambutannya, Bumin mengingatkan kepada anak-anak agar terus melakukan protokol kesehatan. Wakil Bupati Gresik terus memotivasi anak-anak untuk tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Gresik juga menyiapkan beasiswa melalui Dinas Pendidikan untuk membiayai sekolah untuk anak-anak yang terdampak. Pitono, Kepala UPT Pelindungan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra, mengatakan bahwa pihaknya membawa beberapa orang instruktur untuk memberikan bantuan layanan psikososial bagi anak yang berhalangan hadir akan mendapat layanan di rumah masing-masing. Melalui Dinas Sosial, pemerintah Kabupaten Gresik tengah menyiapkan paket bantuan untuk meringankan beban anak-anak. Harapannya agar masa depan anak-anak yang terdampak COVID-19 bisa lebih terjamin. Saya, Kevin Chandra, Gresik, melaporkan untuk Jatim News Today.
Kevin Chandra, terima kasih dari Sora Gresik, sahabat. Hari ini berbagi kabar, Wakil Bupati Gresik memberikan bantuan kepada anak korban COVID-19. Baik, untuk informasi lainnya, update penanganan COVID-19 dalam Jatim News Today. Saya coba buka dari Madiun, ada Amanda dari Sora Madiun. Hari ini berbagi kabar, pemerintah Kota Madiun menggelar vaksinasi COVID-19 bagi disabilitas. Selengkapnya Amanda, silakan. Sahabat Jatim News Today, penyandang disabilitas di Kota Madiun juga berhak terlindungi oleh vaksinasi COVID-19. Sebanyak 94 penyandang disabilitas dan 5 tenaga pendamping menjalani imunisasi COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi turut melakukan peninjauan gelaran vaksinasi bagi penyandang disabilitas. Wali Kota mengatakan bahwa disabilitas menjadi prioritas, artinya mereka harus mendapatkan fasilitas yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari COVID-19. Hari ini disabilitas kita tunjukkan, kita vaksin dulu. Artinya dia juga mempunyai hak yang sama. Oh iya, dia punya hak yang sama dan dia punya keterbatasan. Justru punya keterbatasan ini yang kita dulukan. Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPA, Rita Susanti menjelaskan, total 100 orang yang mendapatkan vaksinasi. Terperinci, ada 89 difabel dengan berbagai kriteria disabilitas seperti tunanetra, tunarungu, tunabicara, dan tunadaksa. Selain mereka, ada 5 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ atau tunagrahita yang ikut disuntik serum anti corona tersebut. Dinsos PPPA menargetkan seluruh difabel yang mereka naungi dapat vaksinasi. Kedepan, tak hanya difabel dan ODGJ saja yang mendapatkan vaksinasi, pihaknya menargetkan pada lansia terlantar juga diharapkan bisa terlindungi oleh vaksinasi. Kalau harapan kita sih semuanya bisa mendapatkan hak yang sama, gitu. Jadi mereka mungkin yang kaum marginal bisa juga mendapatkan semuanya vaksin. Yang kita sedang usahakan sekarang disabilitas, nanti kedepannya mungkin ODGJ, nanti semuanya bisa mendapatkan juga untuk lanjut usia yang terlantar. Amanda, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda dari Sora Madiun. Berbagi kabar, pemerintah Kota Madiun menggelar vaksinasi COVID-19 bagi disabilitas. Baik sahabat, kita beralih ke Blitar. Kali ini ada Risma Erina dari Persada Blitar. Berbagi kabar, puluhan santri putri di Pondok Pesantren Kota Blitar positif COVID-19. Ratusan kontak erat akan diswab. Selengkapnya Risma Erina, silakan. Puluhan santri di Pondok Pesantren Nurul Ulum, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, dinyatakan positif COVID-19. Hal itu diketahui dari salah satu santri putri yang tidak bisa mencium saat screening vaksinasi dosis kedua. Camat Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Parminto mengatakan ada 20 santri putri yang terpapar COVID-19. Petugas telah melakukan tracing atau kontak erat dengan santri positif. Hasilnya, sebanyak 185 santri putri akan dilakukan swab. Selain itu, petugas juga sudah memasang banner di lokasi pondok pesantren yang menginformasikan bahwa Pondok Pesantren Nurul Ulum dalam pengawasan Satgas COVID-19 Kota Blitar. Tidak hanya itu, secara berkala petugas melakukan penyemprotan desinfektan di area lokasi pondok pesantren. Parminto menambahkan puluhan santri putri yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut sudah dievakuasi ke rumah isolasi Pemkot Blitar di gedung Poltekkes. Itu jadwalnya yang bersangkutan untuk vaksinasi dosis kedua. Ketika di screening diketemukan atau muncul gejala ternyata yang bersangkutan, gejala ringan, batuk, demam, dan hilang penciuman. Sama teman-teman puskesmas langsung ditindaklanjuti swab PCR hari itu juga. Malamnya udah keluar hasilnya ternyata positif. Satgas juga merekomendasikan pihak pondok pesantren menghentikan aktivitas bersama yang rutin dilakukan setiap hari. Untuk kunjungan wali, sementara waktu juga ditiadakan. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Baik, Risma Erina dari Persada Blitar, sahabat, hari ini berbagi kabar puluhan santri putri di sebuah pondok pesantren Kota Blitar positif COVID-19 dan ratusan kontak erat akan diswab. Baik, sebagai informasi berikutnya, ini ada Afik Rahardian dari Mardika FM Blitar. Berbagi kabar, pedagang wisata MBK kibarkan bendera merah putih, kobarkan semangat kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19. Selengkapnya, Afik Rahardian, silakan.
Sejumlah pedagang di area makam Bung Karno MBK mengibarkan bendera di depan kios dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Selain meningkatkan kekompakan sesama pedagang, aksi ini juga sebagai bentuk cinta tanah air. Mursito, perwakilan pedagang MBK, saat ditemui di sela-sela kegiatan menjelaskan, pengibaran bendera di lapak kios ini dilakukan serentak oleh pedagang MBK. Menurut Mursito, meski di tengah pandemi COVID-19, semangat perjuangan harus tetap berkobar di lingkup para pedagang wisata MBK. Mursito juga menginginkan agar pedagang tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Menurutnya pandemi tidak menjadi penghalang untuk berkarya dan mencari pendapatan. Meski begitu, ia juga berharap agar wisata MBK dapat segera dibuka kembali sehingga Mursito bersama 200 pedagang lainnya bisa segera kembali berjualan di area kios MBK. Di sisi lain, pihaknya juga berharap agar Pemkot Blitar tetap memperhatikan nasib para pedagang MBK di tengah sepinya pendapatan di masa pandemi COVID-19. Iya, karena momennya bulan Agustus, kita momen hari kemerdekaan, kita harus optimis mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih. Sementara itu, Triiman Prasetyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kota Blitar, dikonfirmasi terpisah menjelaskan, saat ini pihaknya mengikuti aturan PPKM yang memang diterapkan di Jawa Bali. Langkah ini pun juga bertujuan untuk meminimalisir COVID-19 yang masih tinggi. Triiman belum bisa memastikan kapan wisata akan dibuka kembali, karena masih menunggu keputusan dari Satgas COVID-19 dan Pemkot Blitar. Ya, masih menunggu dari PPKM PPKM level 1 sampai 4 itu. Kalau misalnya nanti levelnya turun, Kota Blitar levelnya turun, ya kita mengikuti aturan level berapa kita masuk aturan dari PPKM pusat yang level 1 sampai dengan level 4 itu. Diberitakan sebelumnya, untuk membantu para pedagang di area wisata, Pemkot Blitar telah memberikan bantuan berupa paket sembako dan pembebasan sewa kios selama PPKM berlangsung di Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih rekan Afik Rahadian dari Mahardika FM, sahabat. Berbagi kabar, pedagang wisata MBK kibarkan bendera merah putih, kobarkan semangat kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19. Baik sahabat, informasi dari Afik Rahadian tadi sekaligus menjadi informasi penutup untuk Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini, Selasa 10 Agustus 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, dan Malawapati Bojonegoro yang menyiarkan secara serentak. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.